Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dan saya menyapa Bapak Dede Nana Zohari. Selamat datang Bapak di acara webinar kami. Kemudian Assalamualaikum. izinkan saya menyapa Ibu Dr. Satuti Rahayu di webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan membuka acara pembukaan webinar series yang kedua dari Voice of Pasca Sarjana Universitas Mataram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Mataram, Bapak Profesor Insinyur Muhammad Sarjan MAgR CPPHD. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu jajaran Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Mataram, Bapak Ibu dosen yang hadir pada webinar kali ini, Bapak Ibu narasumber yang kami banggakan, serta seluruh peserta webinar second series from Voice of Pasca Sarjana Universitas Mataram. Bapak Ibu yang kami banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, nikmat iman dan kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada acara pagi hari ini. Agenda yang pertama yakni pembukaan acara webinar series dengan tema pemanfaatan Artificial Intelligence atau yang kita kenal dengan AI dalam pembuatan media pembelajaran IPA masa kini. Bapak Ibu yang kami banggakan, izinkan saya untuk membuka acara pembukaan ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yakni sambutan Direktur Pasca Sarjana Universitas Mataram kepada Bapak Profesor Insinyur Muhammad Sarjan MPhD PhD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak MC, Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta webinar series Voice of Pasca Sarjana yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita kembali bisa menghadiri kegiatan rutin webinar series Voice of Pasca Sarjana Universitas Mataram yang kali ini merupakan webinar kedua. Kita agendakan setiap 2 minggu. Pada webinar pertama, temanya adalah mitigasi bencana. Saat ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Dr. Satuti Rahayu. Beliau adalah Sekretaris Prodi Magister Pendidikan IPA Pasca Sarjana Universitas Mataram yang alhamdulillah baru selesai menyelesaikan studi S3-nya. Selamat Bu Satuti Rahayu. Dan langsung Terima kasih, kita Bapak. minta memaparkan hal-hal terkait dengan pembelajaran IPA yang pada saat ini kita akan temanya adalah pemanfaatan Artificial Intelligence atau IA dalam pembuatan media pembelajaran IPA masa kini. Mudah-mudahan tema ini sangat relevan dengan kondisi kekinian untuk pembelajaran. Perlu kami sampaikan bahwa webinar series ini akan kita laksanakan setiap 2 mingguan dan melibatkan semua narasumber dari prodi-prodi yang ada di bawah pasca sarjana.
ditambah dengan narasumber tambahan dari institusi terkait, bahkan dari alumni ataupun mahasiswa prodi S2 atau S3 pasca sarjana. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Dr. Satuti Rahayu yang akan menyampaikan pemaparannya, dan kepada semua peserta, mari kita dengarkan bersama-sama pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Satuti Rahayu. Saya kira demikian hal-hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Mataram. Bapak Ibu yang kami banggakan, sebelum masuk ke sesi utama kita, mohon izin kita akan mengambil gambar bersama. Saya mohon izin untuk membuka kameranya. Baik, kepada operator kami, Mas Ival, mungkin bisa diberikan arahan pada saat mengambil tangkap layar. Boleh nih. Oke, semuanya diaktifin Oke, videonya silakan, ya. Mas. Oke. Di slide pertama, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Yang di slide kedua, 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali ya. Jempol mungkin kita angkat ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Mataram yang telah membuka acara webinar kami, seri kedua dari Voice of Pasca Sarjana. Bapak Ibu yang saya banggakan, marilah kita masuk menuju ke acara webinar, ke acara utama kita. Agenda pertama yakni penyampaian materi dari narasumber pertama dari Bapak Dede Nana Zohari, MPD. Bapak, apakah bisa mendengar suara saya? Terima kasih, sudah clear, Bu. Ya, baik. Mohon izin untuk membacakan sedikit CV tentang Bapak Dede Nana Zohari, MPD. Baik, Silakan. Bapak Ibu yang saya banggakan, pagi ini kita kedatangan tamu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dede Nana Zohari, MPD. Beliau adalah pengawas SMK Cabang Dinas Wilayah 12, Tasikmalaya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Beliau pernah menjadi dosen fisika, kemudian menjadi guru fisika, kemudian sekarang menjabat sebagai pengawas SMK Cabang Dinas Wilayah 12 Tasikmalaya. Kemudian Bapak Ibu yang saya banggakan, Bapak Dede Nana Zohari, MPD, pagi hari ini akan berbagi ilmu terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Beliau memiliki prestasi yang sangat banyak. Saya sudah diberikan CV beliau yang halamannya lebih dari 20. Oleh karena itu, hari ini saya akan mempersingkat prestasi-prestasi beliau yang luar biasa. Salah satunya adalah beliau sudah pernah menulis banyak karya tulis ilmiah yang fokus pada peningkatan mutu lulusan sekolah, kemudian pembelajaran di SMK, kemudian beberapa miskonsepsi terkait pengawas. Kemudian Bapak Ibu, beliau pernah menjadi narasumber terkait kurikulum merdeka, narasumber edupreneur dan edutainment untuk disruption era. Kemudian beliau pernah mendapatkan anugerah sebagai pengawas berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Barat dan sekarang menjabat sebagai Ketua MKPS SMK Jawa Barat. Bapak Ibu yang saya banggakan, Bapak Dede Nana Zohari, MPD, pada pagi hari ini akan memberikan sedikit sharing terkait materi pengembangan. Mohon izin Bapak jika salah diperbaiki. Bapak Dede Nana Zohari akan menyampaikan materi terkait pemanfaatan AI dalam pembuatan media pembelajaran IPA masa kini, khususnya untuk terkait integrasi dengan kurikulum saat ini.
yang akan dijelaskan beliau seputar CP, TP, dan ATP, assessment, LKPD, dan beberapa bahan ajar lain yang akan dijelaskan secara langsung nanti oleh Bapak Dede Nana Zohari. Demikian CV yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya persilahkan waktu dan tepat kepada Bapak Dede Nana Zohari, MPD, untuk mempresentasikan, membagi ilmu kepada kita semua. Silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nina selaku pembawa acara, selaku moderator, dan mohon izin kepada Prof. Muhammad ya selaku Direktur dari Kaprodi Pasca Sarjana ya Unram. Juga terima kasih sekali ini buat sahabat saya Ibu Dr. Satuti Rahayu, dan selamat sudah meraih gelar doktornya. Bapak dan Ibu sekalian, di sini tepatnya saya mungkin akan lebih menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan terkait dengan pemanfaatan AI dalam pembelajaran begitu. Mohon izin untuk share screen. Sudah ada, Bu? Sudah muncul? Iya, Bapak, terlihat jelas. Baik, Bapak dan Ibu juga bisa langsung mengaksesnya bersama-sama di s.id AI Unram, pakai kecil semuanya. s.id/AI Unram. Bapak dan Ibu sekalian, memang dasarnya saat ini kita berbicara pendidikan itu sudah, kalau dulu ya masih di era konstruktivis, Piaget sama Vygotsky yang memang diluncurkannya tahun 30-an, kemudian tahun 87-an itu muncul teori konstruktivis Wigin gitu, dan sekarang ini digunakan dalam kurikulum Merdeka begitu. Nah, dari teori konstruktivis Wigin ini lebih kepada bagaimana siswa menggali sendiri serta berperan secara aktif gitu di dalam mengkonstruk pengetahuan, keterampilan dan lain sebagainya di benaknya begitu. Nah, Bapak dan Ibu, untuk saat ini kan kalau dulu ada KIKD, CP dan ini ya KIKD sampai indikator begitu. Tentu saja dalam pembelajaran ini kita mesti merencanakan, dan perencanaannya itu sekarang dimulai dari CP, TP dan ATP. Nah, ketika merancang pembelajaran di ATP ini, Bapak dan Ibu, itu sangat menarik pengalaman saya tempo hari ketika menyusun rancangan proyek begitu, itu guru-guru cukup lama gitu, bahkan hampir setengah hari untuk membuat proyek-proyek, bukan di proyek penguatan pelajar Pancasila ya, tapi ini di proyek pembelajaran. Nah, ini tentu saja akan mengganggu dan menghabiskan waktu begitu. Nah, setelah tahun 2023 itu, karena proyek itu di 2021 mulai digebiarkan gitu. Di tahun 2023 muncul AI dan sangat masif di setiap tempat gitu ya AI. Nah, ini dengan menggunakan yang manual, guru-guru merancang pembelajaran gitu ya, dari mulai identitas sampai terakhir pemilihan project based learning-nya dan lain sebagainya, itu cukup lama begitu. Nah, kemudian setelah sekarang muncul AI gitu ya, maka itu akan lebih cepat. Jadi di tempat yang tadi itu di di Google Sheet, itu sekarang juga Google kan sudah memunculkan AI gitu. Jadi kita tinggal add-on-kan saja di situ, maka akan muncul berbagai aplikasi-aplikasi yang bisa dicangkokkan di situ. Nah, dengan menggunakan AI tersebut itu menjadi lebih cepat sekali gitu ya, asal kata kuncinya baik melalui ChatGPT, menggunakan Google Bard gitu ya, atau Perplexity. Nah, ini masing-masing ini raksasa. Jadi untuk di Google itu sekarang udah semua produk-produk Google pakai AI, dan itu mempermudah kita.
kemudian juga untuk ChatGPT itu juga sudah sama dicangkokkan langsung di Google Doc, bahkan kita dengan menggunakan ekstensi lalu dimasukkan ke situ ke Google-nya, itu juga sama mudahnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, itu tadi ya. Nanti kalau ada yang pertanyaan, saya yakin Bapak dan Ibu tidak kesusahan bagaimana untuk menyusun itu tadi rancangan proyek. Yang penting kata-kata kuncinya, dan ada satu tips serta trik, yaitu biasanya di awal kalimat untuk membuat copywriternya, misalnya ditambahkan Anda sebagai guru profesional atau Anda sebagai apa profesional gitu. Kemudian berikan perintah dan di ujungnya apa ya secara lengkap tentu saja dengan beberapa kata kunci itu nanti dia akan memberikan apa penjelasan yang utuh gitu. Nah, hal yang sama ada juga teknik yang kedua, yaitu pada apa pada kolom yang perintahnya itu kita minta supaya dia menanyakan kepada kita misalkan 6 atau 10 pertanyaan terkait apa yang kita inginkan. Nah, kemudian kita jawab pertanyaan itu, maka dia akan memberikan jawaban yang lebih lengkap lagi. Nah, agar lebih mudah lagi, biasanya kita buka baik Google Doc, Google Sheet, Google, ya pokoknya produk-produk Google, kemudian di ekstensinya seperti tadi saya katakan, itu dibuat ekstensi itu nanti ada plugin untuk produk-produk dari ChatGPT. Itu akan jauh lebih mempermudah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, dari perencanaan tadi, asesmen. Jadi di dalam asesmen ini, Bapak dan Ibu kan tentu saja sekarang ini ada assessment of learning, assessment for learning, ya. Dan satu lagi adalah assessment for of, apa satu lagi. Nah, di dalam asesmen itu, baik yang kognitif maupun yang non-kognitif, ya semuanya bisa diselesaikan dengan menggunakan, bisa dengan bantuan quizzes di sini, boleh diklik Bapak dan Ibu. Kemudian juga untuk membuat soal-soalnya itu pakai BAD, tentu saja untuk membuat soalnya itu kan kita menggunakan dari mulai kisi-kisinya dulu, semuanya itu udah lengkap. Hanya mungkin terkait dengan untuk validitas reliabilitas, tingkat sukar dan daya beda kan kita harus ngambil data dulu. Nah, kecuali di situ memang disyaratkan bahwa soal-soal yang dia tampilkan adalah yang memiliki misalkan validitasnya 0, berapa gitu ya, atau reliabilitasnya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu selain itu juga bisa menggunakan writer ya di sini writer Sonic. Nah, jadi di sini ada quizzes, bisa pakai Google Bard, bisa juga pakai ChatGPT yang lagi sekarang digunakan itu di Chat 3,5. Kalau versi itu versi 4 itu harus berbayar begitu. Kemudian pakai Write Sonic ya, kemudian di sini pakai Perplexity dan juga pakai Google Doc. Ini semuanya bisa digunakan untuk asesmen, baik asesmen awal, kemudian asesmen formatif selama proses pembelajaran ataupun asesmen sumatif begitu. Untuk mengetahui tujuan ketercapaian dari capaian pembelajaran. Nah, yang menarik kemudian bahwa semua itu tentu saja proyek-proyek ini kalau di SMK ya, jadi mesti pakai blocking schedule system, tidak bisa jadwal yang rutin mingguan. Nah, jadi di saya yang tadi itu sudah coba dibuat itu ya, ini dengan menggunakan tentu saja Google Sheet gitu. Nah, hal yang sama untuk brainstorming, kita menggunakan yang seperti biasa lah, Mentimeter, ada Slido, gitu ya, Mentimeter dan Slido. Bapak dan Ibu tinggal klik saja di sini, yang link tadi sudah saya sampaikan, di s.id AI Unram, gitu ya, kecil semua. Nah, ini pun sama, itu akan menarik buat peserta didik ketika brainstormingnya dilakukan dengan menggunakan Mentimeter gitu. Dan saya yakin di antara Bapak dan Ibu sudah banyak yang menggunakan Mentimeter dan juga Slido begitu.
Misalkan ini juga bisa digunakan untuk asesmen awal, begitu. Untuk mengetahui konsep-konsep yang diperoleh peserta didik untuk kesiapannya melanjutkan ke capaian pembelajaran berikutnya. Nah, ini nih biasanya Bapak dan Ibu sekalian LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, ini ketika peserta didik dari mulai merancang proyek, ya, itu dari mulai nama, itu biasanya agak lama peserta didik. Ya, butuh waktulah misalkan beberapa menit. Ini kan jelas akan menghambat produktivitas. Maka dengan AI, dengan bantuan misalkan title generator, maka untuk judul project itu akan lebih cepat. Sekali klik saja asal kita masukkan kata kunci, kan 700 judul bisa kita buat gitu ya. Kemudian dari LKPD ini bisa juga disimpan LKPD-nya, jadi di ruang guru itu sudah tidak ada lagi tumpukan buku-buku atau kertas-kertas kerja siswa. Nah, semuanya bisa disimpan di Wakelet atau di Padlet gitu ya, atau di Google Doc juga bisa semuanya. Kemudian hasil dari LKPD ini yang nantinya akan disimpan misalnya di Google Site. Nah, disimpan di Google Site itu untuk apa? Jadi penilaiannya nanti itu lebih kepada berbasis ini portofolio gitu. Karena tren yang sekarang itu tentu saja tidak lagi memberikan dalam bentuk soal-soal pilihan ganda gitu ya. Nah, ini lebih kepada proyek, praktik, dan portofolio, lebih di sana. Nah, ini dengan menggunakan LKPD di sini. Lalu dari LKPD ini nanti juga bagus produk-produk akhirnya dalam bentuk video begitu. Dalam bentuk video, kemudian itu disimpan seperti biasa di YouTube. Dan untuk membuat video itu anak-anak sudah sangat terbiasa dengan CapCut begitu ya. Dan banyak Bapak dan Ibu bisa klik di dokumentasi di sini. Di situ akan muncul banyak sekali aplikasi. Nah, khususnya yang ini. Silakan saja diklik di aplikasi itu. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi untuk dokumentasi. Jadi seluruh pekerjaan-pekerjaan peserta didik kita buat di dalam ini. Seperti tadi saya katakan, judul, tema proyek itu dengan title generator, perancangan pengelolaan proyek. Nah, ini untuk di guru gitu ya, tapi bisa juga digunakan untuk ketua kelas dalam memanage proyek, sehingga si proyek itu bisa terpantau progresnya sejauh mana gitu ya. Kemudian tiap orang apa pekerjaannya dan seterusnya. Bisa pakai Asana, Jira, Write, dan seterusnya. Kemudian asesmen diagnostik yang tadi saya sampaikan, ini bisa juga pakai ini ya. Kemudian untuk di sini dokumentasi ini banyak sekali untuk membuat video, dan yang paling simpel untuk buat video yang biasa saya lakukan untuk skripnya kita buat pakai writer.me gitu ya. Selanjutnya untuk membuat videonya kita menggunakan ya bisa pakai pictory.ai, tapi beberapa hari yang lalu, mungkin ada 2 minggu yang lalu, itu si pictory.ai sudah harus langsung berbayar begitu. Kita bisa cari yang lain. Dan untuk bagaimana kita berbicara untuk voice over-nya agar juga muncul video, kita bisa menggunakan studiodi.id. Jadi foto kita saja sudah bisa menghasilkan video gitu ya yang berbunyi gitu. Nah, sehingga produk-produk dari pekerjaan proyek peserta didik itu dalam bentuk terdokumentasi dalam bentuk digital di YouTube, kemudian linknya kita kumpulkan di Padlet, maka nanti untuk penilaian itu di akhir semester itu tidak lagi ada guru yang istilahnya ya mengolah nilai begitu, nggak ada, karena semuanya sudah terdokumentasi. Kita tinggal mengolahnya, mengambil data-datanya dari portofolio peserta didik. Kemudian sebagaimana halnya sebuah proyek tentu saja harus dirayakan. Nah, ketika dia dirayakan, kita biasanya mendesain tempat itu tentu
haruslah menggunakan seperti ya bisa Canva boleh, cuman kelamaan itu pakai Sketchpad atau Artsteps itu akan lebih cepat lagi. Atau seperti juga ya banyaklah yang lainnya ya. Tapi ini adalah cukup efektif dan bisa dipakai gratisannya karena di suatu aplikasi itu ada yang gratisannya, kemudian sampai tahap kuota tertentu baru dia minta bayaran. Tapi ada juga yang memang dia memberikan fasilitas untuk yang gratisan sangat terbatas begitu. Nah, kemudian si project yang siswa buat juga dia mesti dibuatkan logonya. Jadi memang peserta didik baik mahasiswa maupun ya peserta didik gitu ya, siswa itu mesti melengkapi project-projectnya itu dengan logo gitu ya, dengan lagu sebagaimana halnya suatu produk begitu. Jadi dia sudah dibelajarkan sejak awal untuk profesional gitu. Kemudian juga selain slogan dan moto. Di sini untuk logo bisa pakai logo maker gitu ya atau Tailor Brand, yang paling banyak gratisnya adalah di Luka di sini. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal klik saja ininya nih ikonnya, nanti akan muncul ke situ. Kemudian untuk lagu itu biasa pakai Bumi gitu. Ya seperti produk salah satu produk minuman lah gitu ya, ada logo, ada lagu, kemudian juga ada ininya, ada slogannya, motonya gitu. Dan yang terakhir untuk di sini adalah portofolio ya. Di portofolio ini peserta didik harus membuat website gitu. Jadi dia juga menyerahkan untuk dikumpulkan di gurunya atau di dosennya gitu produk-produknya, tapi dia juga harus memiliki kumpulan secara sendiri dan independen yang disimpan di dalam website. Dulu sulit sekali kita buat website itu kan pakai Blogger, pakai WordPress dan lain sebagainya. Sekarang dengan bantuan Google Site akan sangat mudah, apalagi Kemdikbud sekarang kan memberikan belajar.id ya, akun itu kepada seluruh guru, tenaga pendidikan, juga kepada peserta didik. Dan untuk merancangnya yang lebih mudah yang menggunakan AI itu dengan menggunakan durable.com gitu. Nah, ini mungkin hanya penyampaian saja karena tidak bersifat tutorial mungkin ya Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada yang menanyakan kita coba. Dan terakhir untuk dokumentasi project adalah bahwa idealnya setelah selesai project, selesai dirayakan, peserta didik itu memperoleh sertifikat secara otomatis yang masuk kepada email peserta didik. Itu bisa dengan menggunakan Autocrat atau Certifyem ini. Nah, ini sering kita lakukan untuk itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan evaluasi, dan evaluasi ini biasanya menggunakan ya ini tadi sertifikat, kemudian juga di sini ada Google Site ya, itu ada di situ sudah semuanya. Nah, menarik sekali sebetulnya ketika pembelajaran berbasis AI ini dilakukan di kelas-kelas, karena eranya mungkin nanti Ibu Dr. Satutik akan menyampaikan bagaimana pembagian ininya ya, generasi apa. Kan kita memang sudah seharusnya membelajarkan peserta didik didasarkan atas zamannya gitu. Nah, zaman sekarang peserta didik yang nyaris tidak ada gitu yang tanpa gadget. Jadi yang bahaya itu justru ketika pendidik yang tidak membelajarkan berbasis gadget, lalu siswa dengan bebas berkeliaran menggunakan gadget. Nah, ini yang mungkin bahaya karena menjadi liar gitu. Tetapi ketika pendidik itu mengoptimalkan penggunaan gadget, maka ingat gadget itu peserta didik akan ingat kepada dosennya atau kepada gurunya begitu. Nah, kemudian yang terakhir dari penyampaian AI Assisted Learning Media ini yaitu peserta didik ini juga mengerjakan berbagai pekerjaannya berbasis AI gitu. Jadi bukan untuk menjadi malas, tapi itu akan menjadi lebih produktif. Dan itu sudah saya alami gitu ya untuk guru-guru
ketika guru-guru itu dilatih tanpa AI, itu lambat sekali. Tapi dengan bantuan AI, itu menjadi lebih produktif, proyek yang dihasilkan lebih banyak, dan tentu saja lebih sistematis begitu. Nah, sampaian dari saya mungkin sekian dulu lah, lebih jauhnya nanti kita mungkin lebih banyak untuk berdiskusinya. Untuk sementara sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Bapak Dede Nana Zohari, MPD. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak, kita akan paralelkan dengan presentasi penyajian dari Ibu Dr. Satuti Rahayu, MPD. Mohon izin. Operator boleh mohon izin untuk mute semua partisipan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, penyaji kedua yakni Ibu Dr. Satuti Rahayu, MPD. Beliau adalah Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan IPA Pascasarjana Universitas Mataram. Saat ini beliau adalah Sekretaris Prodi sekaligus dosen pendidikan fisika di FKIP Universitas Mataram. Spesialisasi dari beliau yakni teknologi pembelajaran, sehingga pada kesempatan ini beliau akan share tentang penggunaan artificial intelligence untuk pembelajaran IPA. Bapak Ibu yang saya banggakan, beliau adalah seorang pengajar sekaligus peneliti terkait bahan ajar strategi pembelajaran fisika yang berorientasi pada pembelajaran abad 21, kemudian meneliti terkait pengembangan media. Pengembangan media ini berupa VCD yang terkait dengan keterampilan dasar mengajar untuk meningkatkan kemampuan mengajar. Kemudian, Bapak Ibu yang saya banggakan, beliau memiliki pengalaman pengabdian yang cukup banyak, sehingga saya hanya dapat menyebutkan salah satunya. Yang paling luar biasa adalah pengabdian terkait pelatihan pembuatan perangkat, pembuatan alat peraga, dan pelatihan analisis data. Bapak Ibu yang saya banggakan, beliau juga memiliki pengalaman penulisan artikel ilmiah yang sangat banyak yang dapat Bapak Ibu akses di Sinta atau Google Scholar atas nama Ibu Dr. Satuti Rahayu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, karena CV dari Ibu Dr. Satuti juga sangat banyak, dan saya dan kami sangat mengapresiasi suatu kehormatan dapat mengundang Ibu Dr. Satuti untuk menyampaikan materi pada webinar kali ini. Ibu Dr. Satuti, apakah suara saya masih terdengar? Boleh kita tes? Aman. Iya, aman. Ya. Baik, kepada Ibu Dr. Satuti Rahayu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih ke moderator Mbak Nina Nisrina yang cantik, nih alumni Magister Pendidikan IPA juga di Universitas Mataram. Yang kami hormati juga Bapak Direktur Pascasarjana, Prof. Sarjan, kemudian pembicara, teman, sahabat karib waktu kuliah S2. Jadi serasa reunian di dunia maya. Jadi Pak Dede Nana Zohari, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengisi webinar series ini yang kedua. Kemudian mungkin tidak terlalu lama untuk kita bicarakan yang lain-lain. Mohon izin untuk share screen materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sudah bisa dilihat? Bisa dilihat PPT-nya? Sedang proses itu. Alhamdulillah sudah. Sudah. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyambung materi yang pertama yang luar biasa. Sebenarnya itu kalau kita untuk workshop kan, itu banyak sekali yang bisa kita gali informasi ataupun ilmu-ilmu yang kita dapatkan terkait dengan pemanfaatan AI dalam membantu seorang guru dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Mungkin untuk pekerjaan guru itu banyak sekali, tapi dengan bantuan AI
mungkin bisa mempersingkat waktu dan sebagainya. Tetapi apakah itu ancaman dari kreativitas tergantung dari Bapak Ibu guru ataupun mahasiswa nanti menyikapinya. Nah, ini saya slide dulu. Nah, ini judulnya adalah pemanfaatan AI untuk pembelajaran dalam merancang media pembelajaran IPA. Jadi kita lihat dulu, memang media pembelajaran itu sangat dibutuhkan, di mana pengertian media itu adalah alat untuk penyalur pesan, membantu menyampaikan informasi, dan memfasilitasi pembelajaran siswa. Tantangan untuk guru adalah bagaimana kita menggunakan media itu sesuai dengan perkembangan anak-anak didik kita. Kita harus tahu analisis kebutuhan dulu, siapa yang kita ajar itu, apakah ini di generasi apa, itu yang perlu kita ketahui. Nah, tujuan utama penggunaan media adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran serta pencapaian tujuan pembelajaran. Ini saya kira semua juga sudah tahu, cuma untuk membentuk atau membuat media sendiri kadang menjadi kendala bagi seorang guru karena satu repot, yang kedua skill yang dimiliki juga masih kurang. Nah, ini contoh media pembelajaran, ada buku dan materi cetak. Nah, ini kita lihat pada zaman-zaman yang berbeda, tentunya buku itu juga berbeda. Mungkin pada zaman dahulu kita kuliah, dosennya bawa buku yang tebal, itu udah kelihatan wow keren, dosennya bawa buku tebal sekali. Tapi untuk zaman sekarang, kayaknya untuk mengajar itu cukup membawa laptop aja, semua sudah ada di situ. Kemudian untuk slide presentasi ini dengan bantuan AI nanti juga akan mempersingkat waktu Bapak Ibu guru, mahasiswa, kalau disuruh presentasi, kira-kira bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit enggak dengan bantuan AI. Jadi tidak perlu kita memikirkan bagaimana gambar-gambar yang akan kita tampilkan, tulisannya dan sebagainya, dengan bantuan AI akan membantu untuk mempercepat atau mempersingkat waktu kerja kita. Kemudian video, audio, papan tulis, interaktif, dan sebagainya. Ini kalau kita kupas tuntas satu persatu, mungkin seminggu baru selesai. Misalnya tutorial membuat buku, materi cetak, kemudian slide presentasi, game simulasi, video, audio, dan sebagainya. Nah, ini kita lihat dulu dari generasi ke generasi Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengajar itu, kita lihat dulu generasi siapa anak-anak didik kita itu. Jadi yang pertama adalah generasi baby boomer, itu kelahiran tahun 1946 sampai 1964. Kira-kira Bapak Ibu peserta, adakah yang masuk ke generasi baby boomer? Jadi zaman saat itu tuh masih surat menyurat yang digunakan. Masih kirim surat lewat Pak Pos dan sebagainya. Ini masuk ke generasi baby boomer. Jadi sifatnya berjiwa petualang, optimistik, berorientasi kerja, anti pemerintah. Ini kira-kira ini udah pensiun belum ya? Kalau kelahiran tahun 1946 sampai 1964. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah generasi X. Generasi X itu lahir tahun 1965 sampai dengan 1976. Nyaris saya hampir masuk ke generasi X. Jadi masih menggunakan HT waktu itu, tapi saya lebih dikit, jadi kelahiran tahun 77. Saya sudah masuk ke generasi milenial. Jadi sifatnya di sini individualis, luas, skeptis terhadap wewenang, harapan tinggi terhadap pekerjaan. Ini kira-kira kalau Bapak Ibu guru yang sudah hampir pensiun mungkin masuk di generasi X atau baby boomer. Nanti tinggal lihat Bapak Ibu kira-kira masuk di mana saya itu. Kemudian generasi milenial itu kelahiran tahun 1977 sampai 1995. Kira-kira moderatornya masuk ke generasi yang mana ini? Tahun 1977 sampai 1995 atau 1996 sampai 2010. Milenial atau generasi X. Yang pasti kayaknya bukan generasi X. Karena masih muda. Kemudian selanjutnya adalah generasi Z. Generasi Z ini kelahiran tahun 1996 sampai dengan 2010. Kemudian baru generasi Alpha. Generasi Alpha 2010 sampai dengan sekarang. Ini udah hampir perpindahan menjadi generasi Beta kalau nggak salah. Jadi hampir 2024 tuh udah akan berpindah ke generasi Beta. Tentunya dengan ciri-ciri yang berbeda-beda juga.
Jadi ini kalau kita lihat untuk generasi milenial itu kalau kita gambarnya itu Nokia HP-nya gitu, gambarnya. Kemudian baru generasi Z udah pakai iPhone dan sebagainya, generasi Alpha 2010 sampai sekarang anak-anak kecil-kecil sekarang udah pegangannya handphone tanpa ada tutorial, dia udah ngerti sendiri pencet-pencet dan sebagainya. Nah, yang perlu digarisbawahi, ketika Bapak Ibu mengajar, itu kira-kira kita harus memperhatikan di fase mana anak didik kita itu masuk ke generasinya. Misalnya di sini adalah yang diajar adalah kelahiran tahun 1996 sampai 2010. Berarti dia masuk ke generasi Z. Secara garis besar, karakteristik dari generasi Z itu adalah menggemari atau melek teknologi. Jadi handphone itu tidak bisa ketinggalan, di mana-mana selalu dibawa. Kemudian fleksibel, lebih cerdas, karena dia mengakses apa-apa informasi melalui handphone. Kemudian terbuka, toleran, menerima pendapat berbeda. Toleran atau menerima perbedaan. Kemudian visual, menyukai foto, gambar, atau video. Jadi banyak yang selfie dan sebagainya. Bahkan video-video sendiri itu bisa juga menghasilkan cuan kalau misalnya diolah dengan sedemikian rupa. Nah ini kemudian senang berekspresi melalui media sosial. Banyak sekali yang sekarang itu bisa lewat Reel, bisa lewat TikTok, dan sebagainya. Kemudian pragmatis dan analisis. Bahkan ini ya, yang senang bermedia sosial itu juga bisa menghasilkan uang dengan cara mengupload sesuatu yang kira-kira menjadi influencer pendidikan misalnya. Itu juga akan menghasilkan banyak uang. Kemudian pragmatis, analisis, sulit fokus karena terbiasa mendapatkan informasi yang pendek. Ini generasi Z. Jadi untuk generasi selanjutnya, untuk generasi Alpha ini sebagai penerus dari generasi Z secara karakteristik tidak terlalu jauh berbeda. Karena dua generasi tersebut lahir pada masa perkembangan teknologi yang hampir sama. Bahkan perkembangan teknologi sekarang itu berkembang secara pesat, tinggal kita bijak dalam menyikapi penggunaan teknologi. Yang pertama adalah penggunaan digital asli atau digital natif. Ini anak-anak generasi Alpha. Kemudian tingkat kecerdasan tinggi, karena dia belajar itu tidak cuma dari buku, tetapi bisa mengakses dari internet kapan saja, di mana saja, dan di waktu kapanpun. Kemudian kurang bersosiali dan individualistis, ya karena pegangannya gadget, akhirnya kurang bersosiali dan individualis. Kemudian daya kreativitas yang kurang, karena semua disajikan secara instan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Didinana Zuhari ya, bahwa untuk generasi ini kurang kreativitas, karena semua disediakan dengan AI, semua bisa dikerjakan dengan bantuan AI. Kemudian pengguna aktif gadget dan aplikasi. Ini mau pilih aplikasi apa saja selagi dia tahu, karena kita juga di internet itu ditawarkan beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Kemudian tentang perhatian pendek, instan, praktis, dan kurang menghargai proses. Biasanya kalau instan yang kita kerjakan itu instan, biasanya kurang menghargai proses. Ini generasi Alpha. Ya, kemudian selanjutnya, nah untuk Bapak Ibu guru dan mahasiswa, ini kira-kira kalau kita mengajar sesuai dengan generasinya, itu media pembelajaran apa yang cocok untuk pembelajaran Gen Z dan Gen Alpha, generasi Alpha. Ini banyak sekali yang ditawarkan tergantung kreativitas dari Bapak Ibu untuk mengembangkannya. Jadi di situ ada PowerPoint, ini bisa dibuat menggunakan Canva, tetapi kita harus mendesain dulu. Kalau mau pakai yang instan juga di Canva juga disediakan, menggunakan Magic Presentation. Kemudian mau bentuk permainan bisa menggunakan word wall, itu bisa pakai TTS, acak kata, menjodohkan, kemudian dan lain-lain, banyak sekali di situ, tinggal pilih. Kemudian ada menggunakan QR barcode, jadi ini scan me. Ini tentunya masing-masing memiliki kegunaan, tidak semua bisa disamakan rata ini sebagai media pembelajaran materi ini, materi ini, materi ini. Semua tinggal kita pilih. Atau bisa juga untuk membuat PPT secepat kilat, bisa menggunakan Gamma app atau app, kemudian bisa juga Slide.io, kemudian Webpic juga bisa. Itu banyak sekali Bapak Ibu, pilihannya tergantung kita mau pilih yang mana. Tentunya nanti kita pertimbangan tertentu. Ketika kita menggunakan suatu aplikasi, yang perlu kita ketahui adalah yang pertama adalah fiturnya bagaimana.
fitur-fitur yang disajikan oleh aplikasi tersebut apakah menarik atau tidak. Karena udah saya coba beberapa untuk yang presentasi, ternyata saya lebih jatuh cinta ke Gamma EPP. Atau Webpic juga lumayan, tapi lebih ke Gamma. Kemudian ini slide AI juga bisa juga, secepat kilat juga. Kemudian ada juga media permainan bisa menggunakan Quizzes, ada Kahoot. Kemudian kalau mau buku digital, kita tidak perlu membawa buku tebal-tebal kuliah, cukup digunakan flipbook. Kemudian ada membuat video bisa menggunakan video maker. Membuat video juga dari PPT yang sudah kita buat secepat kilat, kemudian mau dibuat ke video bisa menggunakan screencast O-matic yang bisa langsung diupload ke YouTube untuk menyimpan hasil karya kita. Kita bisa bagikan linknya, kita bisa download PPT-nya. Ini semuanya adalah harus kita lihat dulu. Kira-kira aplikasi ini fiturnya bagaimana, kemudian pricing-nya bagaimana. Kalau kita sebagai pengguna, tentunya kita memilih yang free. Oh, kalau free-nya habis ya ganti akun, biasanya gitu diakalinya ganti akun kita dapat free lagi gitu. Karena ini yang saya sajikan di sini banyakkan yang saya gunakan adalah yang free saja, karena kita tidak terbebani dengan langganan per bulannya. Kecuali kalau memang itu adalah suatu hibah penelitian, kemudian kita mengembangkan media yang membutuhkan dengan yang banyak kreasi dan sebagainya, ya berlangganan nggak masalah. Tapi lihat pricing-nya dulu, kira-kira terjangkau atau tidak. Seperti tadi, misalnya kayak yang disampaikan Pictory.ae tadi katanya udah mulai berbayar, padahal sebelumnya juga gratis. Ya kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita mampu nggak untuk membayar itu? Pricing-nya dilihat dulu, harganya berapa per bulan atau per tahun. Kita lihat. Atau juga kalau misalnya mau menggunakan permainan ini juga bisa. Wheel of Name. Jadi ini misalnya kita mau mengajar di kelas supaya anak-anak itu tidak ngantuk, kita mau menggunakan TTS, kemudian untuk mengisi TTS-nya kita buatnya dari misalnya dari Wordwall, kemudian untuk menunjuk siswanya itu tanpa kita menunjuk, tetapi dengan permainan ini kita putar siapa yang jatuh namanya, nanti keluar namanya yang menjawab. Nah, itu tergantung dari kreativitas Bapak Ibu. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita kembangkan dari media-media pembelajaran. Nah, ini kemudian selanjutnya adalah ini pengertian AI, tadi mungkin sudah disinggung di depan, merupakan algoritma dan model matematik yang kompleks untuk menganalisis data, mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan belajar dari pengalaman. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Jadi dengan bantuan ini semua bisa dikerjakan. Tujuannya tapi harus kita lihat dulu apa yang dia kerjakan, karena ini berbasis mesin, tentunya harus kita cek ulang lagi. Kira-kira yang sesuai untuk kita mengajar, yang tidak sesuai kita buang, yang kurang kita tambahi, karena bisa kita tambahkan di situ. Nah, AI itu mendekati kemampuan manusia. Di sini akurasi dalam skala besar kosakata pada speech recognition itu lebih dari 95%. Jadi akurasinya lebih dari 95%. Kemudian akurasi dalam sebagian speech identification dalam teks itu lebih dari 90%. Ada juga ini kurang dari 5% ketika kesalahan dalam pengalaman visual skala besar. Jadi kalau kita lihat di sini kemampuan AI untuk mendeteksi sesuai dengan seperti kemampuan intelektual manusia itu sepertinya sudah agak terpercaya karena lebih dari 95%, 90%, kesalahannya juga kurang dari 5%. Jadi ini menjadi pertimbangan Bapak Ibu ketika kita akan menggunakan AI yang mana kita gunakan, karena kadang kita menggunakan aplikasi AI yang satu itu juga hasilnya kurang maksimal. Kita olah lagi data-data yang ada di situ, atau kita olah lagi apa yang akan kita presentasikan sehingga apa yang diharapkan itu sesuai dengan kita buat. Kemudian selanjutnya ini mungkin di kali ini fokus cuma 1-2 saja yang saya bahas karena ini terkait dengan media pembelajaran IPA. Ini membuat media pembelajaran berbasis AI menggunakan Gamma App. Jadi Bapak Ibu nanti bisa install, ini masih free ya, masih free, bisa sekitar 13 slide. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya akun banyak ya, setelah free-nya habis pindah aja ke akun yang satu. Kalau habis lagi pindah lagi ke akun satu, atau silakan kalau mau berlangganan. Ini juga cuma $10 per bulan kalau nggak salah pricing-nya. Jadi ini secepat kilat Bapak Ibu ya. Ini caranya.
Jadi di sini silakan Bapak Ibu tutorial sedikit, nanti bisa saya kira yang sudah menggunakan nanti bisa berbagi cara dengan teman-temannya. Karena ini membuat presentasi secepat kilat. Misalnya Bapak Ibu lupa belum persiapan, ini cukup nggak nyampe 5 menit presentasinya langsung jadi. Dan hasilnya saya kira untuk Gamma APP ini sangat bagus. Kita tidak perlu memikirkan gambar-gambar, kemudian desain sudah muncul di situ, ada gambar, ada desainnya. Jadi nanti Bapak Ibu buka aja Gamma APP, kemudian ikutin aja, nanti ada langkah-langkahnya. Jadi new medium, silakan sign up, kemudian nanti ada mengisi, isi email dan sebagainya, kemudian baru Bapak Ibu pilih. Nanti dikirim ke email untuk verifikasi, silakan verifikasi, itu lumayan 13-an PPT bisa kita dapatkan secara free. Tapi kalau mau berlangganan ya boleh saja. Nah ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk presentasi, tinggal klik yang presentasi. Kalau mau yang dokumen, itu dalam bentuk dokumen, atau yang satunya lagi dalam bentuk webnya. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih, kalau misalnya mau yang PPT ya buat aja klik yang presentasi, kalau dalam bentuk dokumen ya silakan aja bentuk dalam dokumen. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian nah ini contohnya, mahasiswa saya kebetulan mengambil mata kuliah sejarah fisika, itu saya sarankan untuk menggunakan ini. Karena ketika dia presentasi di awal, saya coba melihat dulu bagaimana hasil presentasinya. Ternyata di dalam presentasi penuh dengan tulisan, gambar-gambar kurang menarik. Mohon maaf ya mahasiswa yang mungkin hari ini ikut webinar. Jadi kemarin sudah saya coba untuk menggunakan ini, bisa diedit. Mau berapa slide, Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Nah ini contohnya, jadi ketika kita menuliskan, disuruh membuatkan Albert Einstein fisikawan hebat. Nah, begitu itu langsung muncul seperti ini. Jadi kita tidak perlu mencari gambarnya Pak Einstein. Kemudian di sini juga bisa diedit, ini Bayi Satu Tik Rahayu, nanti ada di sini. Kalau mau diedit, dibuang ya bisa saja. Karena untuk Gamma APP ini bisa di-download Bapak Ibu, jadi bisa di-download, bisa kita share linknya juga bisa. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhan kita. Atau mau di-share linknya saja, atau kita download PPT-nya, dan sebagainya. Nah ini contoh selanjutnya. Kita nggak perlu membuat kotak-kotak, harus kotak 3 kalau pakai PPT. Jadi otomatis si Gamma itu udah bekerja dengan AI-nya itu menampilkan seperti ini. Nah kalau misalnya saya mau membuat 10 slide, tinggal diedit pada saat membuat itu, mau 12, mau 13, tergantung kita maunya apa. Misalnya pencapaian akademiknya, kemudian sejarah hidupnya, dan sebagainya bisa dikerjakan di Gamma APP. Atau Webpic juga bisa. Bapak Ibu kalau mau buka Webpic, tapi saya lebih jatuh cinta ke Gamma APP. Karena lebih bagus, lebih interaktif, dan hasilnya juga dari kata-kata dan sebagainya lebih memuaskan. Nah ini ulasan yang menggunakan Gamma. Ini saya ambil dari beberapa ulasan. Aplikasi Gamma telah mendapatkan reputasi yang kuat di kalangan pengguna dengan rating rata-rata yang mengesankan sebesar 4,8 dari 5 dari ulasan sepanjang masa dan skor terkini sebesar 4,6/5. Pengguna seringkali memuji aplikasi ini karena lebih sekadar alat presentasi namun merupakan lompatan maju dalam produktivitas. Jadi ini tidak hanya bisa digunakan untuk presentasi dalam pembelajaran, Bapak Ibu yang punya usaha atau apa untuk presentasi bisa juga menggunakan Gamma APP. Aplikasi Gamma juga mendapat dukungan dalam lingkungan pendidikan karena para pendidik menggunakan untuk membuat presentasi yang menarik bagi siswanya dan memuji dampaknya yang mengubah pada pekerjaan mereka. Harusnya pusing menyiapkan, kita mikir slide-nya, mikir template-nya, ini cukup dalam waktu nggak nyampe 2 menit. Anda kasih kata kunci, bekerja, langsung hasilnya bisa di-download. Untuk template-nya juga Bapak Ibu bisa memilih, disesuaikan karena di situ ada pilihannya, bahasanya juga bisa disesuaikan. Mau pakai yang bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia bisa. Nah, ini ketika kita udah membuat PPT, hasil dari PPT misalnya kita mau membuat ke dalam bentuk video yang akan saya upload ke YouTube misalnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa membuat dengan menggunakan Screencast-O-Matic. Nah, ini kebetulan kemarin disertasi saya memanfaatkan Screencast-O-Matic untuk membuat video untuk pembelajaran flip classroom. Dari pembelajaran terbalik, siswa belajar di rumah dengan melihat video pembelajaran, baru di kelas itu nanti akan membahas materi yang kira-kira tidak dipahami. Nah ini juga free Bapak Ibu, jadi bisa free. Nanti tinggal Bapak Ibu buka aja Screencast-O-Matic, tentunya ya install.
Bapak Ibu install dan sebagainya, ikutin aja langkah-langkahnya. Karena kalau kita bahas satu persatu, waktunya membutuhkan waktu yang panjang. Ini untuk workshop biasanya kalau kita membuat video pembelajaran. Nah, ini ada pilihannya, apakah menggunakan web, Bapak Ibu mau muncul mukanya saja, atau suara, atau muka dan suara ketika Bapak Ibu menjelaskan seperti saya itu muncul di layar PPT, itu bisa juga tergantung pilihannya. Nah, hasil akhirnya bisa Bapak Ibu download atau bisa juga langsung diupload ke YouTube. Ini free untuk 15 menit, hanya 15 menit. Kalau mau lebih ya silakan berbayar. Kalau kita hanya memanfaatkan, kalau kita mengajar dengan PPT 15 menit itu saya kira udah cukup, anak tidak bosan, gurunya juga tidak kecapean untuk menjelaskan materi. Itu ya Bapak Ibunya, jadi ini contohnya. Ada fotonya, misalnya mau kelihatan seperti saya lagi menjelaskan, ada materinya. Bisa Bapak Ibu dari PowerPoint menggunakan gamma tadi udah jadi, tinggal masukkan ke screen Cast-O-Matic. Nanti silakan dicoba. Kemudian ini juga saya kasih tambahan saja. Bagaimana cara mudah membuat video pembelajaran dengan memanfaatkan AI? Kalau tadi Pak Didin Johari udah menjelaskan juga, tentunya kita dengan memiliki pilihan-pilihan aplikasi yang mungkin kesenangan orang itu yang berbeda-beda. Kalau misalnya mau menggunakan ini, ChatGPT untuk mengenerate konsep dan narasi. Ini yang pertama, buka aja di http://chat.openai.com. Kemudian untuk convert text to video, ini menggunakan Pictory AI. Kemudian untuk text to voice Indonesia, oh kita nggak mau pakai suara kita, mau pakai suara orang luar seperti kayak di TV misalnya, atau di jualan-jualan misalnya. Ini bisa pakai yang tsfree.com, text to speak, kemudian baru editing video, bisa menggunakan freeconvert.com dan sebagainya. Nah ini aplikasi itu sebenarnya banyak banget Bapak Ibu, tergantung kita mau pakai yang mana. Tentunya apa ya, kita searching. Karena kalau yang kita sampaikan di sini ya terbatasannya ini saja, begitu. Jadi, nah ini kemudian ini ada juga, misalnya tadi kita buat di dokumen, di PPT tadi, yang Gema tadi di dokumen, misalnya kita mau membuat buku, atau kita memanfaatkan Canva, ini hanya tambahan saja, memanfaatkan Canva, dari Canva kita buat buku ajar misalnya, kemudian kita rubah ke flipping book, ini juga secepat kilat juga, tinggal Bapak Ibu buku ajarnya. Karena zaman sekarang Gen Z itu enggak mau membawa buku tebel-tebel. Saya lihat mahasiswa kuliah itu enggak ada yang bawa buku. Semua cuma modal HP, di meja itu selalu hanya HP. Karena semua catatan ada di situ, berbeda pada zaman saya dulu. Pada zaman saya dulu bukunya tebel-tebel, apalagi buku fisika ya dari luar negeri itu tebel-tebel, kemudian fotokopi di perpustakaan. Nah sekarang udah enggak zamannya. Jadi kita buat ke flipping book materi kita, kemudian kasih linknya, atau dibuat di download. Ini kita bisa, ini contoh buku statistik saya yang semalam saya flipping book, udah dalam bentuk PDF, tinggal pindah ke flipping book. Ini juga free, dalam waktu nggak nyampe 10 menit sudah menjadi flipping book. Jadi ini kalau dibuka itu buka sendiri, kita klik di sebelah sini dia akan buka sendiri, kita baca, klik lagi baca. Jadi tidak perlu kita membawa buku yang tebel-tebel atau kita membaca buku yang tebel-tebel. Nah ini yang perlu kita sadari, bahwa perkembangan teknologi itu berkembang sangat cepat. Jadi sebagai guru kita tidak boleh ketinggalan zaman. Kita ikuti alur zaman anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita sekuliah misalnya nggak bawa buku paketnya mana, ternyata dia buka langsung di HP aja udah kumpulan PDF buku banyak sekali. Ya memang zamannya seperti itu. Kalau kita yang tidak bisa mengikuti mereka, itu akan ketinggalan. Dibilangnya gagap teknologi. Ya memang kita memaksa, karena kita belajar itu sepanjang hayat. Udah tua pun harus belajar mengikuti mereka. Karena apa? Kadang zaman sekarang dengan adanya AI itu, mahasiswa itu kadang lebih pintar atau siswanya lebih pintar. Ada soal cukup di-scan pakai answer AI, itu langsung ketemu jawabannya loh Bapak Ibu. Jadi nggak perlu mikir. Terus lihat di tempat-tempat keramaian ada bahasa Inggris nggak ngerti artinya, cukup di-scan tulisannya, sudah menerjemahkan sendiri. Kurang apa? AI itu membantu pekerjaan kita. Cuma perlu diwaspadai, saya sarankan kepada anak saya juga, harus ditahu caranya, dicek lagi kira-kira benar atau salah jawaban yang dikerjakan sama AI. Karena begitu di-scan, soal itu begitu di-scan itu langsung keluar jawabannya, nggak nyampe 5 menit. Nggak nyampe 1 menit itu udah keluar jawabannya. Itu pakai answer AI. Bapak Ibu scan langsung jadi. Nah, ternyata kita ketinggalan. Kita udah buat soal
yang agak ini ternyata mahasiswa secepat kilat bisa mengerjakan soal tersebut. Begitu Bapak Ibu. Nah ini kemudian ada juga QR kode scanner untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi dari suatu barang yang ditandai dengan QR kode. Jadi nggak zamannya sekarang misalnya sumber pembelajaran IPA itu adalah mengidentifikasi macam-macam tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kalau zaman dulu masih ditempel tulisan, kemudian nama bahasa Inggrisnya di bawahnya. Kalau sekarang udah nggak zamannya seperti itu. Jadi cukup scan, kasih barcode di situ, kasih QR kode, tempel di tanamannya atau dikasih seperti ini. Mahasiswa udah tahu, oh ini namanya tumbuhan ini, masuk ke ini. Tinggal nanti yang membuat inilah yang merancang kira-kira isinya apa. Ini juga menggunakan, ini bisa menggunakan Canva juga bisa, atau menggunakan yang free juga ada. Jadi seperti ini. Bahkan kalau kita mau ini, alat-alat lab kita, nggak tahu di Unram sudah diberlakukan belum seperti ini. Jadi bisa masukkan satu penelitian ya, melabelin alat-alat lab yang ada di Universitas Mataram dengan QR kode. Jadi agak keren udah seperti ini labelnya ini dan sebagainya. Nah ini juga banyak sekali misalnya pemanfaatan, bisa juga untuk dikembangkan sebagai sumber belajar juga. Ini juga kecanggihan dari QR kode. Jadi kalau ini misalnya ini contohnya saya ambil dari penelitian Ratnawati 2017. Ini mengidentifikasi alat-alat laboratorium IPA. Jadi kalau ini neraca House, ini cukup gambarnya Bapak Ibu. Nanti ada tutorialnya, Bapak Ibu buka aja secepat kilat Anda upload gambar, kemudian sudah muncul QR kodenya, baru kita download, tinggal tempel di situ, bisa cetak. Ini misalnya dan sebagainya. Ini juga contohnya dari Bramastia. Ini mengembangkan juga untuk LKPD. LKPD permasalahan kalau kita nulis panjang untuk menghemat kertas ya cukup ditaruh QR kode, ini nanti di-scan, tinggal bisa Bapak Ibu tinggal lihat kira-kira apa di situ. Misalnya, itu contohnya saja. Bapak Ibu bisa mengembangkan menjadi media pembelajaran atau sumber belajar untuk pembelajaran disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Nah, ini hasil penelitiannya. Bakri penggunaan QR memberikan keefektifan pembelajaran. Kemudian Saleh Saud Asnur 2018 memberikan dampak positif pada pembelajaran pada saat di lingkungan luar sekolah. Ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan luar ruangan dan juga meningkatkan aplikasi Cognitive Theory of Multimedia Learning atau CTML, atau yang dari matematik juga bisa dengan alat-alat peraga matematik, kemudian dikasih QR-nya, nanti tinggal mahasiswa suruh ini namanya apa, kegunaannya apa, dan sebagainya. Gitu ya. Sebenarnya banyak banget. Nah, untuk free-nya saya menggunakan ini. Sebenarnya di Canva juga bisa. Jadi QR ini gratis juga. Saya suka gratisan, jadi nyari yang gratis-gratis, yang kira-kira bisa. Ini caranya Bapak Ibu buka ini aja, baru nanti lanjut ke create custom, biodinamik, dan sebagainya itu. Ikuti aja langkah-langkahnya. Bapak Ibu tinggal bisa memilih di situ. Mau link, mau PDF, mau dalam bentuk apa, itu ada pilihannya di bawah ini. Kira-kira yang mau kita kembangkan, yang mana yang mau kita buat seperti ini. Kemudian upload, baru muncul kita download hasilnya seperti ini. Semoga nanti untuk Universitas Mataram kan banyak tumbuhan-tumbuhan yang gede. Ini tugasnya anak-anak biologi untuk mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan yang ada di lingkungan Universitas Mataram, kemudian dibuat seperti ini harapannya. Ini bisa sebagai sumber pembelajaran. Kemudian ini juga untuk Whatwell tadi, Bapak Ibu bisa milih kalau mau berbasis permainan misalnya, bisa menggunakan match-art, kemudian flashcard, quiz, kemudian random wheel, kemudian workshop, dan sebagainya. TTS ini biasanya kalau saya gunakan TTS ini untuk mengerjakan sejarah fisika itu biasanya main TTS, biar nggak pusing. Anak-anak mengisi TTS itu kan lebih menarik, karena materinya memang tidak ada hitungan, hanya mengenal sejarahnya tokoh-tokoh. Biasanya untuk uji UTS-nya biasanya saya menggunakan TTS. Tetapi kalau misalnya kalau yang ini agak kesulitan, ada juga yang TTS manual juga bisa Bapak Ibu nanti. Kalau ini lebih bagus karena bisa waktu dia mengerjakan bisa kita atur, bisa kita download dan sebagainya. Kemudian ini tambahan lagi, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dede Nana Zuhari mengenai bahan ajar, modul ajar, ini sesuai dengan Permendikbud.
Itu ada 3, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kalau kita mau membuat modul ajar, perencanaan, itu kita bisa menggunakan ChatGPT, kemudian bisa juga Schemely, kemudian Auto Classmate atau asisten AI. Kemudian pada saat pelaksanaan itu pada saat proses pembelajaran bisa menggunakan PowerPoint, skema APP, kemudian Pictory atau Canva. Canva itu juga bagus, asal menguasai Canva, saya kira bisa lah menyelamatkan Bapak Ibu untuk banyak kreasinya. Kemudian Runway, pada saat assessment itu bisa menggunakan ChatGPT, asisten AI, konser AI, dan sebagainya. Masih banyak banget kalau mau dituliskan, mungkin banyak, cuma sebagian ada yang berbayar. Karena kita milihnya jangan sampai kita dibebani dengan uang. Karena Bapak Ibu juga udah banyak pengeluaran, kalau bisa cari yang free kenapa tidak? Jadi seperti itu. Mungkin itu Mbak Nina ya, jadi presentasi saya. Mudah-mudahan kalau mungkin lebih lanjutnya ya perlu workshop satu persatu dalam pembuatan media pembelajaran. Mungkin gitu pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dr. Satu. Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Satuti Rahayu atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung saja menuju sesi tanya jawab. Saya persilahkan untuk para penanya. Apabila ingin bertanya melalui video, saya persilahkan untuk menggunakan reaction raise hand. Kemudian yang bertanya melalui chat juga bisa. Saya akan membantu membaca pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, sesi pertama saya buka 4 penanya. Sebentar. Mari Bapak Ibu, silakan. Hai, selamat pagi Mbak Nina. Selamat pagi Bapak. Silahkan Bapak Ibu Antayasa. Iya, baik. Selamat pagi Pak sahabat tadi, Pak Nana ya, Ya, betul. dan Bu Satuti, dan selamat pagi menjelang siang pada peserta lainnya. Jadi saya tertarik terhadap presentasi dari Pak Nana dan Bu Tuti ini terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memang sekarang harus kita ikutin ya, karena memang zamannya seperti itu. Dan terkait dengan penggunaan AI ini memang saya lihat semakin banyak dilakukan, dan saya juga sempat menggunakan Bu Satuti. Misalnya saya mau translate, ya saya lebih mempercayakan ChatGPT daripada Google Translate, karena kalau ChatGPT itu kan kita lebih ininya komunikasinya lebih cepat gitu ya. Misalnya kita mau translate dalam bentuk past tense, kita minta past tense, atau kita nggak cocok dengan terjemahannya, saya minta rephrase. Artinya lebih cepat ya prosesnya, dan saya lebih percaya juga penerjemahannya. Hanya saja untuk yang gratis ini, apakah data yang dipakai oleh ChatGPT itu adalah data yang terbaru gitu ya? Dibatasi data-data yang lama, sehingga kalau ada hal-hal yang baru mungkin kita tidak bisa bertanya di sana ya. Itu yang gratis nih Pak Satuti. Apakah data kan ChatGPT ini kan, atau yang itu kan berbasis big data ya. Jadi data-data yang ada itu diolah kemudian dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang bertanya gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan untuk yang gratis. Kemudian juga mungkin ya aplikasi-aplikasi yang tadi itu mungkin saya tertarik untuk dibagikan Bu Satuti, sehingga kita bisa mempelajari bagaimana membuat video. Bila perlu ada kegiatan mungkin workshop tutorial ya untuk dosen-dosen, karena ini sesuatu yang bagus yang membuat kerja kita lebih cepat gitu. Kemudian nah ini bisa dipergunakan dalam pembelajaran di sekolah katanya ya. Misalnya seperti Pak Nana mengatakan, misalnya kita ingin menerapkan pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Nah, dalam proyek itu kan dimulai dengan membuat perencanaan proyek, kemudian dan seterusnya. Nah, itu bisa menggunakan bantuan AI ya,
dalam membuat perencanaan proyek. Tapi seperti yang Ibu Putih tuliskan itu, saya itu generasi X ya, yang skeptis gitu ya. Artinya ingin mempertanyakan. Saya melihat seperti ini, misalnya langsung kita menanyakan bagaimana membuat perencanaan proyek gitu. Nah, hanya yang saya khawatirkan nanti kegiatan untuk memberikan kesempatan mereka melatih kreativitas, keterampilan berpikir kritis, kemudian kegiatan-kegiatan yang berkolaboratif nanti menjadi berkurang begitu. Padahal yang kita harapkan pada anak-anak muda ini kan di samping mempunyai keterampilan, pengetahuan dan keterampilan, mereka juga mempunyai hal-hal seperti ya karakter juga ya, karakter bisa bekerja sama, empati dan sebagainya. Kalau kita langsung mengajarkan mereka memanfaatkan teknologi mesin, nanti saya khawatirkan pembelajaran yang terkait dengan karakter, empati, kerjasama, gotong royong menjadi berkurang gitu. Padahal itu yang harus kita tanamkan pada generasi muda. Karena seseorang yang pintar nanti menjadi kurang di masyarakat karena mempunyai karakter yang kurang, misalnya seperti itu. Kemudian kalau kita terus langsung berikan mereka memanfaatkan AI, nanti bagaimana kita ini melatih kreativitas misalnya. Padahal kreativitas itu kan kita berikan kesempatan dia melakukan sesuatu, dia melahirkan suatu kerja yang terkait dengan kreativitas. Sehingga ya menurut saya itu jangan terlalu keburu-buru ya dalam segala hal memanfaatkan AI gitu menurut saya. AI ini kan suatu alat yang bisa memperlancar pekerjaan, kemudian hasilnya menjadi lebih bagus. Tapi tidak semua aspek bisa langsung kita serahkan pada AI menurut saya seperti itu. Kemudian yang terakhir Bu Satuti, apa bisa misalnya melakukan proofreading dari memanfaatkan AI ini? Apa harus kita melakukan proofreading dengan manusia gitu ya? Karena ini kan masalah rasa ya, bahasa rasa gitu. Tidak matematika 1 + 1 sama dengan 2, mungkin 1 + 1 bisa 3 ini kan, seperti itu. Apakah hal-hal yang berkait dengan perasaan bisa kita manfaatkan AI ini? Seperti itu. Itu dari saya, Mbak Nina, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan sarannya dari Bapak Dr. I. Putu Artayasa. Sebelum dijawab, mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan, Bapak Ibu. Baik, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu membuat pertanyaan, beberapa pertanyaan terkait AI, saya mohon izin Ibu Dr. Satuti Rahayu untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Dr. I. Putu Artayasa. Baiklah, terima kasih Pak Dr. Putu Artayasa, tetangga sebelah di Pasca. Jadi kalau kita lihat tadi ya, misalnya mungkin saya jawab nanti dibantu oleh Pak Nana Johari terkait dengan ChatGPT ya Pak Nana ya. Jadi ini terkait dengan pemanfaatan teknologi, apakah semua itu harus dilakukan dengan bantuan AI? Kita lihat-lihat juga Bapak, karena ini kan hanya pekerjaan yang bisa membantu manusia. Jadi tidak semua kita serahkan ke AI, tetapi yang sekiranya kita merasa yang perlu bantuan. Karena tidak semua materi bisa kita ajarkan dengan menggunakan AI juga gitu loh. Misalnya media pembelajaran yang mau kita gunakan materinya ini belum tentu cocok juga kita mengajarkan dengan itu, harus memilah dan memilih. Cuma dengan datangnya ada hadirnya AI ini sangat bisa membantu pekerjaan manusia. Tentunya kita harus bijak dalam menyikapinya. Apakah yang dikerjakan oleh AI tadi sudah sesuai dengan kemauan kita belum? Makanya pernah saya coba pakai slide OI, kemudian pakai Webik, pakai Gamma. Kira-kira yang paling bagus kok yang srek di hati saya kok pakai Gamma misalnya. Karena tidak semuanya akan membantu dalam pembuatan presentasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, apakah ini tantangan bagaimana dengan kreativitas siswa atau mahasiswa dengan bantuan AI ini mengurangi kreativitas mahasiswa? Misalnya, tergantung Bapak Ibu ya, tergantung dari kita menyikapinya. Kalau sekiranya
kita misalnya menugaskan mahasiswa untuk membuat video pembelajaran misalnya. Apakah kreativitasnya akan terhambat? Kan tentunya tidak. Dia bisa bekerja kelompok karena kita ingat kurikulum Merdeka Belajar, kita mengajarkan siswa dengan cara berdiferensiasi, tergantung dari kemauan mereka belajar itu sukanya di mana. Kita akan memfasilitasi di situ. Misalnya suka video pembelajaran, bisa buat video pembelajaran misalnya. Dengan cara agak lebih kreatif lagi bisa memanfaatkan AI tersebut. Misalnya kita yang nggak kreatif banget, belum ngerti ya boleh-boleh saja menggunakan aplikasi yang lain. Kalau dulu kan masih kita, pada saat saya bekerja, pada saat dapat hibah media pembelajaran bentuk keping VCD itu sangat repot, kita ambil tag gambar satu-satu, rendering dan sebagainya bersama Bapak Igede Merta ya. Tapi sekarang dengan harus mendubbing juga, malam-malam mendubbing suara, kita masukkan, kita sesuaikan. Tetapi dengan bantuan AI sekarang mungkin lebih ringan pekerjaan kita gitu. Dan kembali lagi, tidak semua yang kita gunakan media itu cocok untuk semua materi. Tinggal kita memilih-milih saja yang mana kira-kira, oh kalau ngajarnya materi seperti ini, oh cocoknya dengan presentasi misalnya. Oh kalau materinya seperti ini lebih menarik biar siswanya tidak ngantuk dan ini tidak berkaitan dengan hitungan, saya buat TTS misalnya. Atau acak kata, atau tebak gambar misalnya. Ini mungkin kalau di mahasiswa tidak berlaku seperti ini karena tingkat level untuk pemahaman materi juga sudah berbeda. Kita lihat perkembangan psikologi anak. Kita kembali lagi berpacu pada teori belajar. Nah, ini kira-kira anaknya yang kita ajar itu siapa? Apakah kelas 1 SD, kelas 2 SMP, atau SMA, atau kuliah. Jadi sekiranya pemilihan metode model pembelajaran atau media pembelajaran yang kita gunakan ya harus kita sesuaikan dengan tahap perkembangan anak gitu. Jadi saya kira itu bisa diakali bagaimana menciptakan kreativitas anak, kolaborasi anak, kerjasama anak dalam membuat suatu karya. Gitu ya. Kemudian untuk prop reading dengan memanfaatkan AI, bisa nggak itu prop reading? Sekarang tugas apalagi mahasiswa Bapak, jadi banyak sekali yang memanfaatkan AI itu banyak banget. Sampai kemarin saya sempat pada saat mau ujian, karena kalau di Jawa kebetulan saya kemarin di UM ya, itu harus maksimal 20%. Jadi sebelum ujian harus dicek dulu apakah ada plagiarismenya mencapai 20%, tidak harus di bawahnya itu. Ketika saya cek Turnitin, jeder langsung 35%. Pusing juga, akhirnya wah banyak sekali ya. Akhirnya kita ya salah satunya memanfaatkan AI yang ada. Nggak cuma satu Bapak bisa ini. Jadi banyak sekali yang saya pakai parafrase, pakai Smodin, pakai pokoknya banyak sampai 4 saya putar-putar, yang penting maknanya masih sama. Ini kreativitas dari kita sendiri. Akhirnya begitu dicek itu bisa turun menjadi 11%. Ngakali, karena itu alat bisa membantu kita dalam pekerjaan. Kalau misalnya untuk prop reading bisa memanfaatkan Quillbot AI Bapak. Jadi itu juga bisa. Nanti Bapak searching lagi untuk prop reading dan sebagainya. Tetapi biasanya kalau tuntutan untuk lulus kuliah atau jurnal itu diminta untuk lembaga yang kompeten mengeluarkan sertifikat prop reading. Seperti kemarin di jurnal JPIPA, di jurnal JPII itu harus. Ya kalau sebenarnya kita bisa, cuma kita membutuhkan sertifikat untuk memperkuat. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi selingkung aturannya, kita ngikutin aturan lingkungan itu. Kalau misalnya memang harus kita ini dengan sertifikat, ya kita harus mencari sertifikat ya, meskipun itu bayarnya nggak sedikit ya untuk prop reading, Turnitin dan sebagainya. Tapi dengan hadirnya AI ini sangat membantu pekerjaan kita. Misalnya kayak tadi, misalnya mau ini translate, kalau dulu kita masih menggunakan Google Translate, sekarang bisa Bapak langsung jebret satu artikel, bisa langsung Bapak bisa pakai di L Translator, itu bisa juga di translator itu bisa, tapi cari yang kira-kira hasilnya yang paling bagus yang mana, karena banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan, nggak cuma itu aja di Google Translate atau yang lainnya, misalnya mereview jurnal, cukup berapa menit, pakai Humata dan sebagainya, masih banyak. Jadi kalau kita bahas satu persatu, ya memang kalau memang ini perlu workshop misalnya untuk pemercepatan penulisan skripsi misalnya. Masih bingung saya judul skripsinya apa, padahal judul skripsi AI juga bisa membantu, sebenarnya tinggal fokusnya ke pendidikan kita ini, tetapi kembali lagi, kita berangkat dari permasalahan yang akan kita hadapi. Tidak semena-mena kita serahkan AE judulnya, jadi ya kalau ACC sama ini core prodinya. Kalau tidak,
kembali lagi ke permasalahan. Yang penting intinya adalah AI itu sangat membantu pekerjaan manusia. Tidak secara keseluruhan kita serahkan ke mereka, tetapi kita bisa sedikit-sedikit menambahkan mana yang kurang, mana yang ini nggak cocok harus kita kurangin. Karena kalau kita lihat dari situ bisa diedit, Bapak. Jadi atau bisa juga ditambahkan video, bisa juga tambahkan gambar dan sebagainya. Tinggal skill kita, bagaimana kita bisa menguasai aplikasi tersebut. Tentunya ya harus banyak-banyak belajar. Mungkin gitu ya untuk ChatGPT, mungkin bisa ditambahkan Pak Didi Nana Johari, apakah ChatGPT itu datanya, karena sekarang juga udah mulai yang terbaru, mungkin ada yang udah berbayar dan sebagainya. Nanti saya silakan ke Pak Didi Nana Johari. Monggo Pak Nana. Baik. Terima kasih Pak Dr. Iputu Artayana. Pertanyaannya ini menarik sekali. Betul bahwa untuk ChatGPT itu yang kita banyak gunakan yang gratisan kan versi 3.5. Kalau yang versi bayarnya versi 4 itu. Nah, itu kalau kita mau yang gratisan masih kita bisa pakai bard.google.com. Meskipun itu belum terlalu sesmooth ya, sebaik ininya dibandingkan dengan ChatGPT. Tapi dia real time karena dia punya Google gitu. Kalau ChatGPT kan punya si Elon Musk ya. Dan ada satu lagi yang kepake Copilot itu Perplexity. Perplexity dia milik Microsoft begitu. Nah, jadi kita bisa pakai Perplexity atau pakai ChatGPT yang real time gitu. Jadi data-datanya itu yang ada sekarang. Kemudian yang kedua, jadi memang membelajarkan orang sekarang, anak-anak sekarang, baik mahasiswa maupun siswa, itu kalau yang masih sampai di evaluasi, bahkan sampai evaluasi ya, jadi kalau pakai si Bloom itu dari C1 sampai C6, itu ya tentu kita sebagai pengajar akan keteteran gitu. Meskipun kita juga bisa ngakali apa yang udah diinikan ya tadi ya dicek plagiarismenya. Tapi mereka seperti Bu Satutik sudah lakukan itu dengan undetachable dan lain sebagainya banyak sekali. Akhirnya ya bisa itu. Makanya pembelajaran yang diambil sekarang itu ya yang berbasis project itu yang sesuai dengan teori konstruktivism begin gitu. Jadi lebih kepada project dan di project itu memang tidak bisa secara keseluruhan itu diambil gitu dan dikerjakan semuanya langsung jadi oleh AI gitu. Jadi AI ini hanya masih berparsial-parsial saja. Perencanaan buat judulnya AI ini, kemudian semuanya. Dan itu tentu saja akan membuat peserta didik tidak didesain untuk menjadi pekerja. Kalau dulu kan didesain untuk menjadi pekerja, buat ini, buat itu dia lakukan gitu. Nah sekarang bagaimana dia menjadi seorang bos? Karena dia harus dia harus membuat perintah ya, yang perintah itu spesifik dan komprehensif begitu. Nah disitulah kreativitas berpikirnya ya one step ahead lah, selangkah lebih maju daripada dia mengerjakannya sebagai pekerja, kemudian sekarang sebagai bos di mana pekerjanya adalah robot. Kira-kira seperti itu mungkin analoginya gitu ya. Nah, jadi bagaimana terkait juga dengan berpikir kritisnya. Nah, disitulah jadi makanya seorang yang copywriter itu, seorang yang membuat prompt writer itu dia bisa di Inggris atau Amerika itu bisa sampai miliaran atau gajinya karena di situ memang membutuhkan kecermatan, ketelitian dan keefektifan dalam menuliskan prompt writer-nya gitu. Nah, jadi kreativitasnya itu lebih ke situ gitu. Kemudian tadi itu menarik ketika peserta didik di awal itu kan untuk menentukan gaya belajarnya, maka untuk dulu itu kan ada beberapa untuk tes diagnostik yang non kognitif itu kan biasa ditangani oleh guru-guru BK. Nah sekarang ya tidak lagi, tapi lebih ditangani oleh setiap guru gitu, karena pertanyaan dalam bentuk angket dan lain sebagainya itu bisa dibuat langsung, misalnya gaya belajar, kesulitan belajar dan lain sebagainya langsung ditangani oleh guru yang bersangkutan gitu. Nah, tinggal memasukkan lagi kepada
Sebetulnya di Google Form juga kan sudah ada AI-nya. Kita tinggal memasukkan kata kunci di situ atau perintah di situ yang tadi ya di plug-in dulu dalam bentuk ekstensi, nanti dia sudah bisa mengenerate sejumlah pertanyaan-pertanyaan misalkan yang terkait dengan gaya belajar peserta didik. Nanti kan dibagi-bagi peserta didik yang misalkan kinestetik, dia mah harus membuat prakteknya seperti apa, yang kinestetik bagaimana, yang auditori atau yang visual begitu. Nah, itu tinggal membagikannya sehingga kerjasama antara peserta didik yang satu gaya gitu ini mungkin akan lebih efektif dan efisien. Jadi kolaborasi antara peserta didik di era AI ini ya tadi gitu pada waktu proses pembuatan produk atau karya-karya proyeknya. Nah, di situ tidak bisa dihindari gitu. Makanya lebih kepada ini ya, kepada pembelajaran yang lebih berbasis kepada proyek. Itu mungkin Pak Dokter, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dede dan Ibu Satuti. Bagaimana Bapak Ibu Artayasa? Oh iya, jadi penjelasannya cukup banyak. Hanya saya mempertanyakan ya terkait dengan karakter perasaan gitu ya. Karena kan karakter perasaan itu seperti tadi saya katakan tidak seperti matematika. Mungkin AI ini lebih berbasis matematika. Mungkin dikoreksi Pak Nana kalau saya keliru. Oke. Masalah karakter, perasaan empati gitu ya, hormat dan sebagainya. Kalau kita membelajarkan peserta didik kita lebih banyak menerapkan AI, kekhawatiran saya pada aspek karakternya nanti menjadi berkurang. Memang sih tadi katanya Pak Nana tadi itu kita mengajarkan dia menjadi bos gitu ya. Nah, buruhnya itu adalah robot itu. Hanya saja terkait dengan karakter bagaimana Pak? Apa perlu ada persentase gitu ya? Yang bagus itu berapa persen kita memanfaatkan AI? Kalau memang ini diterapkan ya, karena kan penggunaan AI itu kan belum merata, dan di daerah-daerah itu belum banyak menggunakan AI. Katakanlah di kota-kota besar yang sudah terbiasa menggunakan bantuan AI itu, tentu tidak bisa persentasenya seluruhnya gitu. Ada hal-hal yang perlu kita tanamkan mengenai karakter. Demikian Pak, kira-kira bagaimana? Baik, terima kasih Pak. Langsung saja ya. Jadi memang untuk karakter, saya pernah coba beberapa hal-hal yang sifatnya ekstrim di ChatGPT, itu mereka justru mengarahkan Pak. Jadi memang sepertinya empati dan lain sebagainya sudah muncul di situ. Tempo hari saya pernah mencoba membuat membuat bom gitu dengan alat-alat yang ada di dapur gitu. Itu dia nggak mau jawab gitu. Kemudian juga banyak hal ya yang sudah saya lakukan terkait AI ini, saya perintahkan untuk mengakali ya, buat hack gitu. Karena kan di ChatGPT ini dia juga bisa buat program. Kalau dulu ada coding istilahnya. Nah, dengan coding itu orang bisa membuat program apapun gitu. Nah, dengan AI ini orang yang seperti kita pun sama buat coding. Lalu saya minta buat coding untuk menghack salah satu institusi kepolisian dan institusi yang penting lainnya. Itu dia nggak mau untuk melakukan menjawab pertanyaan saya itu. Nah, itu diantaranya. Jadi memang sudah ada rasa, meskipun ya rasanya tidak akan sedalam perasaan manusia. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya sangat biasa lah ya gitu, seperti itu dia tidak mau mengerjakan hal-hal yang dipersepsi sebagai sesuatu yang negatif. Dan itu tidak hanya di ChatGPT Pak, juga dilakukan pada di Google Bard juga sama. Saya membuat suatu ringkasan materi karena ada tugas ketika diklat gitu ya. Kemudian dimasukkan ke situ, dia juga sama nolak gitu. Nolak dengan alasan bahwa hal-hal tersebut itu harus dilakukan
oleh orang istilahnya yang kompetensinya di situ. Tapi memang ketika kita lakukan dengan kebutuhan profesionalisme, dia baru bisa menjawab begitu. Nah, mungkin bagaimana si bos ini menyuruh dengan sangat semut sehingga dia tidak merasa tidak merasa bahwa itu akan dibawa kepada karakter negatif. Itu mungkin masih bisa gitu ya. Dan sama halnya seperti pisau gitu ya. Ya dipakai ngiris bawang bisa, dipakai untuk ini juga bisa kalau diakali begitu. Mungkin seperti itu Pak Dr. Putu. Ya, baik. Terima Ya, kasih. terima kasih Bapak Dede dan Ibu Satuti. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Bapak Dr. Ibu Tayasa. Semoga jawaban masukan dari Bapak Dede dan Ibu Satuti dapat diterima. Mungkin ada satu kesempatan lain kita dapat saling sharing ilmu pengetahuan terkait AI. Baik, ada yang bertanya lagi, ini dari Bapak Gunawan, SMPN 2 Tulakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkhusus pada Ibu Dr. Satuti Rahayu. Ini sudah 20 tahun kami bersama dulu di UNS. Begini, kami ingin sharing ya terkait dengan penerapan AI ini di sekolah. Jadi memang sangat memudahkan dalam hal asumsi, tapi asumsi memudahkan. Tapi dalam realitas ini saya kan di Kabupaten Pacitan ini, Jawa Timur. Di sekolah ini, mohon maaf agak ramai. Anak-anak kami itu semuanya sudah punya HP sebenarnya. Namun ternyata HP yang dimiliki itu Allahu a'lam, apakah memang tidak punya data atau bagaimana. Karena setiap datang ke sekolah memang HP-nya itu kalau tidak digunakan untuk pembelajaran itu ditahan di ruang guru semuanya. Kemudian kami dan beberapa guru yang sudah bisa IT itu juga dalam pembelajaran mencoba memadukan antara pembuatan video, kemudian menggunakan pakai situs, pakai website, itu maksud saya, pakai website. Tapi dari apa yang kami share ke anak-anak untuk bahan pembelajaran, itu sangat sedikit sekali yang mengakses. Nah ini yang kami itu juga bingung. Artinya sesuatu yang telah kami kemas sedemikian mudah menurut kami, itu ternyata belum sesuai dengan selera anak. Jadi nggak tahu seleranya anak itu apa, model apa, ini juga hal itu. Jadi anak-anak itu punya HP, tetapi ketika kami nge-share terkait dengan materi pembelajaran atau bahkan ketika kami memberi penugasan menyelesaikan Google Form misalnya, itu juga tidak sesuai dengan target kami. Jadi memang secara asumsi dengan AI ini sangat memudahkan bagi guru. Baik dalam hal administrasi, dalam hal persiapan macam-macam sangat memudahkan. Tapi akses anak terhadap ini itu belum sesuai dengan harapan. Sama dengan platform Merdeka Mengajar itu juga sama. Jadi platform itu juga sudah banyak memberi kemudahan, tetapi yang mengakses sedikit. Nah, jadi ini suatu dilematis di kami ketika kami menggerakkan guru untuk menyesuaikan anak terkait dengan penggunaan IT, ini di sisi lain akses anak terhadap IT ini juga masih lemah.
ini di kami, di Jawa, keadaan gini. Ya, belum lagi nanti kalau yang di kepulauan mungkin juga sama. Ya. Sehingga menurut kami memang Bapak Ibu Guru harus menyesuaikan tuntutan perkembangan teknologi yang memang Bapak Ibu Guru juga harus menguasai teknologi. Tapi tetap peran guru yang harus hadir secara langsung untuk pendidikan itu adalah hal yang pokok. Sementara yang semua tadi AI itu adalah bisa dibilang adalah menu-menu alternatif ya untuk mungkin bisa meningkatkan gairah belajar beberapa anak, tapi belum tentu itu menjadi gairah akumulatif dari semua anak. Jadi ini keadaan kami saat ini, karena generasinya terlalu jauh, karena saya di generasi X ini, sementara anak-anak sudah di menurut Ibu Siti Rayu alfa. Ya. Nah ini keadaannya demikian sehingga memang betul Bapak Ibu Guru harus bisa menguasai AI, namun juga harus bersabar ketika apa yang dibuatnya itu ternyata juga belum efektif untuk merangsang belajar anak. Jadi ini sharing sifatnya. Kalaupun ada sesuatu yang bisa untuk memberi pencerahan kepada kami ya sangat berharap itu dari pembelajaran yang menggunakan AI ini realitas di lapangan ini belum begitu efektif ya. Namun memang secara asumsi itu sangat memudahkan, tapi dalam hal akses sekali lagi atau pemanfaatan dari anak ini masih sangat minim. Demikian mungkin ada pencerahan dari Bapak Ibu narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gunawan. Saya persilahkan mungkin Ibu Satuti Rahayu dulu, kemudian dilengkapi oleh Pak Dede. Terima kasih Mbak Nina. Jadi terima kasih Pak Kepala Sekolah Gunawan. Ini teman waktu kuliah S1, beda generasi ya. Kalau tadi disebutkan Pak Gunawan generasi X, mohon maaf saya generasi milenial, karena beda setahun berarti. Jadi begitu. Jadi kalau kita menyikapi semua, karena memang kita mengembangkan media pembelajaran itu kan harus menganalisis situasi, permasalahan, dan sebagainya. Kira-kira sarana prasarana yang kita gunakan mendukung tidak? Ketika kita berbicara mengenai teknologi, kalau kita mengajar di daerah terpencil dengan akses internet yang sangat kurang, tentunya itu menjadi kendala. Tetapi kalau kita mengajar anak kota dengan setiap harinya internet itu ada di mana-mana, bahkan wifi gratis, di kampus gratis, di sekolahan gratis, kemudian sekolah boleh memperbolehkan siswanya membawa HP, mungkin itu tantangan bagi guru untuk mengembangkan, selalu mengupdate kemampuan teknologinya, karena memang teknologi selalu berkembang dengan pesat. Tapi kalau ketika kita berada ngajarnya di daerah terpencil dengan akses internet yang susah, kemudian HP anak-anak ya ini, nah inilah tantangan bagi guru. Kira-kira saya mampu nggak untuk memfasilitasi anak, kesenangan belajar mereka itu di apa? Makanya tadi ada untuk kurikulum merdeka itu ada tes diagnosis. Gaya belajar mereka itu seperti apa? Apakah visual, auditori, atau kinestetik? Ini yang perlu dipahami oleh seorang guru dulu. Ketika kita mau mengembangkan media, kira-kira sarana prasarana yang kita gunakan nanti bisa nggak sejalan dengan keadaan siswanya? Kita udah muluk-muluk pakai AI, perkembangan teknologi gini, kita harus ngikutin, biar keren-kerenan gurunya pakai ini. Ketika kita terbentur dengan keadaan kondisi lapangan, justru itu akan menghambat proses pembelajaran. Jadi lebih bijak, lebih pintar guru ketika kita akan mengembangkan suatu media, lihat dulu situasi. Kalau kita seperti membuat penelitian ya, sempat penelitian pengembangan media, harus analisis masalah dulu, permasalahannya apa, situasi kondisi prasarana bagaimana, kita udah mengembangkan bagus pakai video ini, ternyata anak yang mengakses sedikit. Karena itu kaitannya dengan kuota. Ya kalau misalnya daerah terpencil, kemudian dengan ekonomi, mohon maaf misalnya di bawah standar, wifi tidak ada di mana-mana, ya jadi kendala. Kita udah gaya-gayaan pakai ini, ternyata tidak ada yang mengakses. Kecewa akhirnya kan gitu.
Tapi kita lihat dulu kalau memang ini kaitannya dengan cari yang kira-kira tidak menggunakan kuota misalnya. Metode pembelajaran, model pembelajaran yang tentunya kalau kita berbicara mengenai AI ya kaitannya dengan internet gitu. Jadi pintar-pintar guru lah kita melihat kondisi, tidak bisa disamaratakan. Pembelajaran di sini AI berhasil bagus di kondisi ini, kemudian di kondisi tertentu belum tentu juga. Dengan lihat misalnya internet, misalnya taruhlah kita mengajar di puncak di dekat Gunung Rinjani sana dengan di Kota Mataram tentunya berbeda dengan anak-anak. Bahkan anak saya aja udah nggak saya ajarin ini presentasi selalu menggunakan Canva. Slide-nya juga bagus-bagus, dia download sendiri. Pola belajar anak itu berbeda ketika kita berada di lingkungan yang berbeda. Jadi tidak bisa disamaratakan. Mungkin begitu ya Pak Gunawan ya. Di daerah terpencil mungkin ya. Jadi ketika kita udah mengembangkan bagus-bagus, kok tiba-tiba nggak diakses, kecewa ya iya, pada udah kerja keras. Nah itulah tantangan guru. Tidak boleh kecewa, harus menganalisis. Kira-kira sumber masalahnya di mana? Supaya dia mau mengakses bagaimana. Nah inilah tantangan sebagai seorang guru. Memang tidak bisa guru itu digantikan oleh robot ataupun AI, karena guru tetap guru, tidak bisa digantikan karena tugasnya tidak hanya menyampaikan materi tetapi mendidik, membimbing dan sebagainya yang tidak bisa digantikan oleh robot. Mungkin begitu atau Pak Didi Nana mau menambahkan? Oke, Monggo. baik. Terima kasih ini Pak Gunawan. Ini sama, saya juga memang ada binaan-binaan sekolah ya yang di daerah terpencil, tapi memang meskipun di daerah terpencil itu sangat diusahakan akses internet bisa masuk gitu. Dan itu masuk di tataran manajemen gitu ya. Jadi sekolah itu sangat di pelosok sekali, itu di dekat Kampung Naga ya di Tasikmalaya, itu jauh juga dari jalan besar, itu mungkin sekitar 5 atau 6 kilo gitu ya ke pelosok, tapi akses internet terlewat gitu. Nah itu di situ betul-betul didigitalisasinya bukan dari sisi pembelajaran saja, jadi berbagai hal, dari mulai absensi gitu ya. Absensi itu yang kayak kata Bu Sastutik, jadi tinggal cekrek gitu ya, jadilah ngisi gitu. Kemudian agenda guru juga sama gitu ya, agenda kelas gitu. Sama juga halnya, jadi itu mempermudah guru di dalam tata kelola penilaian dengan Google Sheet ini, dengan Google Sheet gitu ya. Itu setiap guru ketika peserta didik belajar ya tinggal ngasihkan memasukkan nilai di situ gitu ya, yang itu tadi syaratnya ya internetnya. Kalau enggak ada internet ya kita nggak bisa bicara lebih lanjut gitu. Nah, jadi semuanya guru itu tinggal, jadi saya katakan tadi di akhir semester, di akhir tahun tidak ada guru yang mengolah nilai karena sudah dikasihkan ya intinya kan dari Google, dari Excel kemudian disimpan ke Google Drive, kemudian itu sudah semua guru gitu, sehingga ketika proses pembelajaran guru tinggal memasukkan saja tes formatifnya untuk perbaikan pembelajaran yang nanti di ujungnya untuk nilai sumatif gitu. Nah, ini akan sangat mempermudah sekali pekerjaan-pekerjaan guru. Kemudian proyek ini memang adalah salah satu gitu ya, salah satu alternatif yang sampai saat ini kalau Bapak lihat baik di googling maupun melalui yaitu tadi copywriter, misalnya di London atau di Australia mau di Eropa atau mana lainnya ya, pembelajaran atau model-model pembelajaran apa yang sedang ngetren, itu mesti yang akan muncul diantaranya adalah project itu tadi. Jadi di era project ini tidak ada lagi guru yang berdiri di depan kelas kemudian mengerjakan menjelaskan gitu. Itu udah, kalau di saya sih udah dilarang guru ya gitu. Jadi dia mesti ya project bareng dengan siswa. Jadi gurunya itu dia pendamping, perencana, kemudian pengelola proyek, dan yang terakhirnya yang buat asesmen gitu ya dari seluruh proyek itu. Jadi nggak ada guru yang menjelaskan, itu udah sangat dipandang sekali guru menjelaskan konten gitu ya, kecuali menjelaskan proses dari proyek gitu. Tapi kalau konten udah nggak boleh gitu. Suruh siswa untuk mencari sendiri. Nah, itu semua juga seperti kan biasanya nih orang fisika sangat suka dengan
peta konsep gitu. Nah, peta konsep yang dulu itu kita buat dengan seunik menarik di karton gitu ya. Kemudian pakai Mind Manager mungkin kesininya. Nah, sekarang dengan Gitmind ya, dengan menggunakan Gitmind, kita misalkan ini kan gelombang ya sudah langsung ke kiri ke kanannya ya penuh dengan peta konsep seperti di hiperfisik gitu. Nah, di hiperfisik dulu kan kita nyari-nyari sulit untuk di Kopas juga. Nah, sekarang dengan Gitmind itu seperti itu. Nah, jadi intinya di dalam manajemen itu menjadi suatu keniscayaan akses internet di sekolah itu. Dan sekali lagi ini ingin saya ungkapkan akan bahaya ketika justru peserta didik menggunakan gadget secara parsial ya, karena mungkin ada yang tidak menggunakan. Di sisi lain gurunya tidak membombardir peserta didik dengan proses pembelajaran yang berbasis IT. Itu jauh lebih bahaya dibandingkan dibombardir peserta didik dengan IT, maka ingat IT. Nah, ingatnya kepada guru. Apalagi kalau seperti tadi disampaikan Bu Satutik itu ada game dan lain sebagainya. Guru yang hebat ya pinter main game gitu ya, buat game gitu untuk peserta didiknya sehingga tertarik. Itu mungkin Pak Gunawan sedikit menambahkan dari Bu Satutik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Dede, Ibu Satuti, luar biasa. Bagaimana Pak Gunawan? Terima kasih pencerahannya. Oke. Siap. Terima kasih. Mungkin saya cukupkan sesi tanya jawabnya, Bapak Ibu. Kemudian ada yang di chat bertanya, apakah kita akan mendapatkan file-file materi webinar? Tadi Bapak Dede sudah men-share lewat link ya Bapak ya. Linknya itu adalah s.id/ai s.id/ai Undram. Kemudian untuk Ibu Dr. Satuti, mohon izin Ibu nanti saya share PPT-nya melalui link. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah demikian sesi pemaparan, sesi sharing pengetahuan, sesi tanya jawab yang luar biasa. Kami sangat berharap kepada Bapak Dede dan Ibu Satuti untuk dapat kami undang kembali, mungkin workshop bagaimana kita bekerja bersama dengan AI sebagai assist dipandu oleh bagaimana menggunakannya dipandu oleh Bapak Dede dan Ibu Satuti. Kami harapkan kami mendapatkan kesempatan yang luar biasa lagi nanti untuk bertemu dan sharing pengetahuan kepada Bapak Ibu narasumber yang luar biasa ini. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, mohon izin saya Nina Nisrina selaku moderator menutup acara webinar Voice of Pasca Sarjana sesi kedua dengan mari bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dr. Satuti, terima kasih Bapak Dede Nana Zohari. Sama. Kami tunggu Bapak Dede ke Mataram, mungkin bisa bertemu reuni dengan Ibu Dr. Satuti. Pernah sekali. Ayo Pak Dede. Bersama dengan Pak Gunawan mungkin juga dan Ayo, Bapak Ibu yang kelompok. hadir di sini. Ya baik, saya tutup Bapak Ibu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, sukses untuk kita semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kopiannya boleh ini ya, kopian dari rekaman? Boleh Bapak. Insya Allah akan di-share oleh operator kita Bapak Ival. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu peserta saya persilakan untuk live meeting. Bapak Ibu narasumber juga. Boleh. Baik, Pak Nana langsung kelompok Pak Nana, Pak Gunawan. Iya, izin live ya, jemput anak dulu. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.